Assalamualaikum. Bunayin. Hai semua, ketemu lagi di Vlog with Tasfi. Udah lama nih aku nge-upload vlog ya. Hari ini aku itu mau berangkat umroh. Ini lagi di airport di Jakarta. Aku berangkat umroh bareng Button Scarf Tour and Travel. Kalian tahu kan Button Scarf yang merek kerudung itu? Mereka tuh punya travel dan keren banget. Baju yang kalian lihat ini adalah seragam untuk jamaah travelnya Button Scarf. Gila gak sih? Dan setiap pemberangkatan menggunakan Button Scarf Tour and Travel, kita tuh udah dilengkapi dengan tote bag, koper, seragam. Lihat yang kayak aku pakai gini sama semua jamaah. Ini aku berangkat sama tim suster dan juga kakak ipar aku. Aku tuh ngambilnya private tour selama di sana. Ini di airport kita lagi dijelaskan dulu sama ustadznya dan berpamitan sama seluruh keluarga yang nganterin aku. Airport tuh lumayan jauh, herannya. Untungnya ada shuttle bus, dan shuttle bus tuh katanya biasanya tuh harus buat yang ibu atau yang punya anak. Jadi untung ya kita bawa anak kecil, kita gunakan anak kecil untuk kemageran ibunya. Nah ini nih sebelum berangkat tuh hujan guys. Aku tuh takut banget di pesawat. Dan bener lah turbulensnya parah banget. Tapi untungnya makanannya enak-enak banget. Ini aku duduk sama anak-anak di depan. Walaupun nyewa kursinya 6, kalau udah sama anak kecil tuh ujung-ujungnya kepake cuma 2 kursi guys. Sekarang mereka ujung-ujungnya lari lagi ke tempat aku. Dan setelah perjalanan panjang 10 jam kita sampai juga di airport Madinah. Nah ini dia, kita lagi cerita, waduh gila turbulensnya parah banget. Ini kita lagi curhat karena benar-benar di atas tuh bergoyang seperti lagi naik biang lala ya. Nah ini kita foto-foto dulu sama jamaah yang ada di airport juga yang kenal sama aku. Nah nih kita sekarang mau ngambil koper. Anak-anak seneng banget udah landing karena di pesawat sumpah anak-anak aku udah kayak mau menghancurkan pesawat, lompat sana lompat sini ya. Udaranya enak banget di Madinah kalau bulan November sampai Desember itu nggak terlalu panas. Tapi nggak terlalu dingin juga, jadi angin sepoi-sepoi gitu. Cuman ya lumayan dingin sih kalau buat orang Indonesia kayak kita ya. Karena suhunya tuh 25-24 derajat. Nah ini di perjalanan menuju hotel, ustadznya sekalian menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi. Jaraknya deket kok dari airport ke hotel tuh cuma sekitar 20 menitan aja. Dan finally kita sampai ke hotel. Kalau kalian pakai Button Scarf Tour and Travel, kalian akan nginep di hotel kayak aku juga nih, namanya Sahat Hotel. Tapi karena kamar aku yang besar, ini aku ambil kamar yang presidental gitu. Di dalamnya udah ada 3 kamar tidur, udah ada ruang tamunya juga. Aku juga lanjut dinner, makanannya oke-oke banget, enak banget. Ini dinernya ada yang pakai nasi Arab, pakai roti. Masjid Nabawi keesokan paginya. Sumpah seneng banget, terharu banget dikasih kesempatan untuk masuk ke Masjid Nabawi lagi. Payungnya tuh bener-bener mewah banget. Bahkan kemarin tuh aku dikasih tahu satu payung di Masjid Nabawi itu harganya sekitar 3 miliar rupiah. Wow, sedangkan payungnya ada banyak banget di sana. Dan sedikit facts about Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dulu awalnya dibangun di sebelah rumah Nabi Muhammad. Dan dari situ mulai dikembangkan terus sampai 1400 tahun kemudian, yaitu sekarang dilebarkan dan terus dikembangkan. Yang menjadi imam pertama di Masjid Nabawi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjadi muazin pertamanya adalah Bilal bin Rabah yang dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu sedikit facts about Masjid Nabawi. Lanjut aku tuh langsung lunch, dan lunchnya di hotel lagi. Makanannya enak-enak banget kalau lagi lunch. Habis lunch kita strolling around nih. Kita jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Banyak banget toko-toko guys di sini. Kalau kalian lagi pengen beli oleh-oleh. Karena aus aku berhenti di sini, banyak banget yang jualan jus, ada smoothies gitu, tapi jus delima tuh ada di mana-mana. Dan kita tuh lagi mencari jus delima yang enak gitu ya. Nah ini kita beli kayak tasbih, mau perfume, Al-Quran, pokoknya segala macem, mau kayak tempat make up, Vaseline, semua ada di sini dan harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalau yang lagi mau nyari oleh-oleh,
tinggal jalan-jalan aja di sekitar Masjid Nabawi udah banyak pilihannya. Terus ada juga pasar yang menjual khusus gamis-gamis dan abaya. Nah ini kan hari Jumat. Nah setiap azan itu semua toko itu tutup guys. Jadi semuanya orang akan sholat dan tokonya ditutup. Nah ini karena lagi udah mau mulai azan, aku buru-buru dulu beli cemilan. Ada kayak toko gitu, aku beli selai, beli roti, beli keju, dan beli minuman-minuman. Di sini minumannya enak-enak banget sih. Kalian kalau mau jajan minuman deh. Dan minumannya rasanya beda banget sama minimarket yang di Indonesia. Aku sekalian beli pisang buat Ali. Nah di sini tuh bener-bener banyak banget sama yang namanya kopi-kopian yang unik-unik. Dari kopi saffron, kopi susu, aku beli banyak banget sih karena pengen nyobain. Nanti aku review ya yang paling enak, aku kasih tau kalian. Nah habis itu aku udah sholat, mandi, dan ganti baju. All outfit from button scarf. Wah ini dari dressnya, pashminanya, tasnya, kacamata, sendalnya. Sumpah kalian harus beli sih. Di store-nya masih ada loh ini. Pashminanya, tasnya, kacamata, sama sendalnya tuh terbaik. Sendalnya aku pakai di selama perjalanan ini. Nah sore ini kita mau ziarah ke makam Janatul Baqi. Makam Janatul Baqi ini berada berbatasan dengan pagar Masjid Nabawi. Pemakaman ini udah ada dari masa Nabi Muhammad hidup. Terletak di pinggiran kota Madinah. Ini merupakan tempat pemakaman bagi ratusan sahabat Nabi. Dan seluruh warga Madinah yang ingin dikubur di sana juga bisa loh. Kenapa masih muat? Karena mereka itu sistem pemakamannya ditumpuk ke atas. Makanya masih muat sampai saat ini. Jadi pemakaman Janatul Baqi bisa digunakan untuk warga Madinah juga sampai saat ini. Masya Allah banget ya. Dari pemakaman Janatul Baqi kita langsung naik shuttle bus karena kita mau ke Jabal Uhud. Jabal Uhud itu adalah gunung tertinggi di Madinah dan gunung yang menurut salah satu hadis Bukhari, apabila kalian ingin melihat gunung di surga, maka berziarahlah ke Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah tempat terjadinya perang Uhud. Perang Uhud sendiri adalah perang antara kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah melawan dengan kaum Quraisy dari Mekah. Di sini terdapat dua gunung yaitu Jabal Uhud dan Jabal Ar-Raimah. Yang kita lihat ini yang berbentuk kecil dan suka dinaikkan oleh orang-orang itu adalah Jabal Ar-Raimah ya guys. Tempat di mana pemanah para muslim berada. Semua pasukan yang meninggal dikubur di dalam pemakaman Jabal Uhud ini. Di dalam pemakaman Jabal Uhud ada juga makam dari paman dari Nabi Muhammad yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah yang kalian lihat ini adalah Jabal Ar-Raimah. Aku lagi naik ke atas sini, udaranya dingin banget dan enak banget. Kalau menurut aku kalau kalian mau ke sini mendingan sore-sore ke malam karena kalau siang tuh panas banget. Bentuk gunungnya berbeda dengan gunung lainnya. Teksturnya tuh kayak tajam-tajam gitu gunungnya dan warnanya juga lebih ke orange tanahnya. Jadi unik banget, gak seperti gunung biasa. Disebut Jabal Uhud karena dia itu menyendiri, tidak bergabung dengan gunung-gunung yang lain. Nah ini nih pemakaman yang tadi aku bilang, pemakaman untuk para syuhada yang meninggal atau gugur pada saat perang Uhud, dan juga ada makam dari paman Nabi Muhammad. Di sekitar Jabal Uhud juga banyak banget toko-toko jualan dan juga ada masjid kalau kalian ingin sholat di sana. Nah setelah ziarah nih aku mampir kalau kalian mau beli korma dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh di mana-mana banyak banget tempat untuk beli pernak-pernik di Madinah ya. Tapi aku sadari orang Arab tuh jarang banget minum apa-apa yang dingin. Jadi kalau kalian pengen minum es teh atau ice coffee, mereka tuh jarang banget ada karena semuanya tuh panas. Dan biasanya kalau yang dingin-dingin mereka tuh suka banget minum soda. Karena udah ngidam banget eranya aku ke mall guys, dan aku udah butuh banget ice coffee. Sedangkan kata ustadznya adanya cuma di mall. Dan ini tuh ternyata mallnya Madinah bagus juga loh. Sekali-sekali nih kan lihat mall di Madinah. Di atasnya tuh ada food court dan ini aku menemukan kayak sejenis namanya Mama Buns Cafe. Ini tuh sejenis roti O gitu loh. Tapi jauh lebih enak sumpah. Dan di sini mereka jualan es kopi, minuman lengkap nih. Kalau kalian lagi ngidam makanan-makanan kayak roti dan es kopi yang enak, ke situ aja guys. Karena itu enak banget. Nah di mallnya juga luas nih, mau dari Sephora, mau dari baju-bajuan, H&M, semua lengkap. Namanya tuh Ar-Rashid Mega Mall. Lanjut, ini tuh kita lagi pengen dinner di salah satu restoran seafood yang katanya enak banget. Tapi di sebelahnya kita salfok ada yang jualan cemilan-cemilan kacang-kacang Arab gitu guys, tahu kan? Dan di sini tuh banyak banget es krim yang nggak ada di Indonesia. Makanya kalau di sini cobain deh es krimnya tuh dari Toblerone. Terus ada yang kayak crunchy glass Cadbury, oh my god.
Nah ini dia restorannya, namanya Bahria. Semua restoran di Arab nih kebanyakan itu dipisah-pisah gitu ruangannya. Jadi meja makannya tuh ditaruh di dalam satu ruangan gitu. Karena di sini sangat menjaga privacy ya guys. Karena kan kebanyakan pakai cadar. Karena biar tetap terjaga. Nah di sini kita makan nih, emang ternyata enak banget. Ada kayak seafood kajunnya, ikan bakarnya, kan harus cobain sih kalau kesini makan yang udang, bumbu kajun spice-nya. Terus ada nasinya juga, nasinya tuh ada Hong Kong fried rice, ada nasi kuning, yummy banget. Nah akhirnya ini pagi yang sudah aku tunggu-tunggu, aku mau ke Raudhah. Siapa yang belum tahu Raudhah? Raudhah itu adalah taman surga, terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar tempat Rasulullah berkhutbah. Untuk masuk ke sini tuh biasanya ada aplikasi untuk mendaftar gitu guys. Nah di pagi ini lumayan rame, tapi alhamdulillah aku dikasih kemudahan dan dapat selalu paling depan dari pertama datang. Nah kalian bisa lihat nih yang antri untuk masuk sepanjang ini. Aku nggak nyangka, lihat aku berjalan ngasal pasrah dan langsung dapat paling depan sholatnya di Raudhah. Masya Allah, sesenang itu aku sampai nangis, gemeteran saking nggak percaya, tahu nggak? Aku di sini sholat duha, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat hajat dan juga sholat tobat. Nah di sebelah kiri yang kalian lihat ini adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman Raudhah dari taman-taman surga, dan mimbarku terletak di atas telagaku. Di sini juga ada beberapa tiang yang ada logo warna hijau di atasnya itu tiang-tiang yang bersejarah loh. Ada tiang Aisyah, ada tiang Taubat. Nah tiang Aisyah itu dimana tiang Nabi Muhammad bersandar di bahu Siti Aisyah, dan tiang Taubat itu juga ada kisahnya. Di sini kita juga bisa langsung meminta berkah dari makam Nabi Muhammad SAW. Pahala sholat di Raudhah ini 1000 kali lipat loh guys daripada sholat di tempat lain. Bener-bener Masya Allah banget, aku gak nyangka dipermudah. Nah setelah udah ziarah, udah sholat sunnah, nih kebetulan ketemu sama kalian dan kita sempat foto-foto dulu dan keluar dari Raudhah. Semoga kalian semua dapat kesempatan kesini ya. Tuh kalian bisa lihat sepadat apa. Jadi untuk dapat ke depan itu adalah suatu mukjizat. Alhamdulillah. Nah kita keluar dari Raudhah itu kalian bisa melihat pintu emas di belakang aku. Itu adalah pintu Jibril. Pintu Jibril ini adalah pintu di mana dulu malaikat Jibril memberikan wahyu ke Nabi Muhammad. Jadi jangan lupa tuh foto di situ buat kenang-kenangan. Nah ini gantian ya. Biasanya aku diajak foto, ini aku disuruh fotoin orang. Ada ibu-ibu ngira aku orang Uzbekistan deh kayaknya. Nah udah nih dari Raudhah kita langsung balik ke hotel. Nah kalau kalian lihat ada kubah warna hijau, itu adalah di mana makam Rasulullah berada ya. Kan bisa lihat sendiri Madinah ini sangat amat bersih banget masjidnya, walaupun padat dan gak panas sama sekali. Sumpah di Madinah beda banget sama di tempat lain, berkah waktunya, berkah makannya. Pokoknya Masya Allah banget, aku bener-bener berharap banget bisa secepatnya kembali lagi ke sini. Nah ini kita semua diantar sama tim Button Scarf ya. Jadi kalian kalau umroh sama Button Scarf dijaga banget di Raudhahnya, nggak asal dilepas kayak travel lain. Kalian bener-bener dijaga, pas lagi sholat diliatin biar bener-bener aman sampai pulang. Nah ini udah ke siang-siangnya, aku mau sholat lagi di Masjid Nabawi sama suami. Dan aku udah bawa anak-anak aku juga. Tuh kita sholat jamaah dulu. Sumpah kalau bisa ada waktu sholat, mendingan sholatnya di masjid sih kalau di sini guys. Karena lagian dapat pahalanya 1000 kali lipat juga. Nah aku sekarang mau bawa kalian ke dalam Masjid Nabawinya ya. Karena dari kemarin kan kita di luar terus nih. Lihat ada pintunya mewah-mewah banget. Dan ukiran-ukiran di temboknya juga bakalan bikin kalian melongo guys. Ini bener-bener aku sengaja bikin dokumenter buat kalian, biar yang kalau belum sempat kesini bisa lihat ya. Di dalamnya ada kubah besar seperti ini, dan kubahnya ini bisa terbuka otomatis loh guys. Keren banget gak sih? Kayak super teknologik gitu loh kalau si Masjid Nabawi ini. Dalamnya kayak gini guys, arsitekturnya bener-bener mewah. Dan di dalam masjid itu banyak banget kayak ada galon-galon yang berisi dengan air zam-zam, dan itu bebas kalian minum ya. Tuh kalian bisa lihat kan, bagus banget ya. Aku bener-bener suka banget sama Masjid Nabawi sih. Di sini banyak orang-orang yang sedang beristirahat juga, ada yang ngaji, ada yang lagi sholat. Dan kalau misalnya kalian pengen bawa botol minum dari rumah juga boleh ya untuk diisi air zam-zam di sini. Nah itu dia sedikit tur di dalam Masjid Nabawinya. Nih aku kasih fakta lagi nih tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid ketiga di dunia dong, dan masjid kedua terbesar di dunia. Payung raksasa yang ada di luar Masjid Nabawi itu terbuka menjelang azan subuh dan tertutup kembali waktu maghrib. Di dalam
payung raksasa di Masjid Nabawi terdapat pita biru. Pita terbuat dari material khusus ini dapat membuat suhu di bawahnya turun hingga 8 derajat. Itu yang bikin cuaca di Masjid Nabawi jadi adem dan tetap enak. Dan Masjid Nabawi adalah tempat pertama di Jazirah Arab yang menikmati listrik. Di dalam Masjid Nabawi terdapat makam Nabi Muhammad dan juga makam 2 sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tanah di Masjid Nabawi adalah tanah wakaf pertama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia seputar fakta Masjid Nabawi. Nah, aku sekarang makan siang dulu, aku selalu makan di hotel, dan sekarang lanjut kita mau tur ke Masjid Quba. Siapa yang belum tahu Masjid Quba nih? Masjid Quba itu didirikan pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaannya, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa sholat di Masjid Quba ini memiliki keutamaan besar, yaitu bernilai seperti pahala umroh. Masya Allah banget ya. Dalam riwayat juga disebut bahwa Masjid Quba menjadi lokasi diselenggarakannya sholat Jumat pertama dan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Peletakan batu pertama masjid ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Di dalamnya itu masjidnya juga bagus banget, dan masjid ini tidak hanya digunakan untuk beribadah aja, tapi untuk pusat pembinaan umat Islam, tempat untuk belajar Al-Quran dan hadis, dan tempat untuk mempererat hubungan antar saudara, dan sebagai sarana sosial. Nah, itu sedikit tentang Masjid Quba. Dari sini kita masih berjalan, ada tour, yaitu kita mau lihat yang namanya kebun kurma. Kebun kurmanya bagus banget karena ini tidak cuman kebun aja guys, di dalamnya tuh ada kayak restorannya gitu. Kalau malam-malam itu kalian bisa lihat kayak banyak lampunya gitu. Menurut aku ini salah satu spot yang kalian harus datengin. Kalian bisa mesen minuman, bisa mesen kopi di sini dan duduk-duduk ngobrol. Di depannya juga ada kayak market kalau kalian pengen beli souvenir-souvenir. Di sini banyak banget orang-orang lokal yang lagi dinner, ngobrol-ngobrol gitu. Di sini aku belanja kayak botol minum, Al-Quran yang bisa diukir langsung sama abang-abangnya di sini. Kalian bisa kasih nama kalian pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Terakhir kita mau dinner lagi, ini di namanya Al Romansia. Menurut aku dari selama aku di Arab, ini adalah restoran dengan nasi paling enak sih. Jadi kalian kalau lagi mau nyari nasi Arab yang enak, makan di sini. Seperti biasa restorannya itu dibikin bilik-bilik kayak gini ya guys. Tuh aku lagi duduk ini, kita udah kecapean banget seharian, kita bener-bener keliling nonstop. Kan harus cobain nasi sama daging kambingnya sih di sini, bener-bener empuk banget, dan jus delimanya juga enak banget. Nah, ini kalian bisa lihat kita belinya tuh satu nampan besar kayak gini. Isinya udah ada ayam, ada dagingnya, dan ada bawang gorengnya gitu. Enak deh. Terus ada supnya juga. Supnya super approve banget sama aku. Nah, itu dia tour aku selama di Madinah. Jangan lupa untuk tungguin tour aku di Mekah nih. See you next on Tashi Vlog. Bye-bye.